Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1206, Mengambil Inventaris Binatang Iblis. Dia merasa semakin menyesal di dalam hatinya. Mengapa dia menempatkan Xia Qingchen di posisi yang begitu penting saat itu, menyebabkan sayap Xia Qingchen perlahan tumbuh, menjadi ancaman besar baginya. Ayah, kau benar, aku akan pergi sekarang. Putri Yanyu menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak lagi memohon kepada Pangeran Liang, karena hal itu tidak ada artinya. Sebelum dia kembali ke sisi Xia Qingchen, dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan ekspresi aneh di wajahnya, memulihkan ketenangannya yang biasa. Pangeran Liang tidak menyetujuinya, kan? Tanya Xia Qingchen. Sebenarnya, tidak perlu bertanya. Dia sudah tahu jawabannya. Pangeran Liang mungkin ingin Yuan Lai mendapatkan unicorn 1000 transformasi. Ekspresi Putri Komandan Yanyu tenang. Ayahku ingin membantuku. Namun, dia harus menemukan bukti terlebih dahulu. Sebagai Raja Wilayah Dingin, dia memiliki kesulitannya sendiri. Bahkan sekarang, dia masih berbicara membela Pangeran Liang. Dia tidak bermaksud membersihkan nama baik Pangeran Liang, tetapi dia tidak ingin konflik antara Xia Qingchen dan Pangeran Liang semakin dalam karena dia. Jika ia sudah memutuskan untuk mati demi membuktikan keinginannya, mengapa ia mesti menyulut kebencian antara lelaki yang dicintainya dengan ayahnya terhadap orang yang sudah meninggal? Xia Qingchen merasa sangat malu. Aku terlalu ceroboh. Aku menyebabkanmu jatuh ke dalam jurang api. Tetapi, jika kamu tidak ingin menikah dengan Yuan Lai, aku dapat membantumu, katanya ragu-ragu. Sebenarnya ada banyak cara. Dia bisa membunuh Yuan Lai atau membawa Putri Yanyu pergi dari kota Liangsu. Bagi Xia Qingchen, keduanya semudah membalikkan telapak tangannya. Terima kasih, katanya. Putri Komandan Yanyu tersenyum, tetapi dia masih bertekad untuk mati. Dia tahu apa saja dua cara Xia Qingchen, namun masing-masing cara tersebut mendatangkan masalah besar. Yang pertama memprovokasi ahli tak tertandingi Tian Yusheng, sementara yang terakhir menjadi musuh keluarga kerajaan di alam dingin. Bagaimana mungkin seorang wanita tega membiarkan kekasihnya mengambil risiko sebesar itu demi dirinya? Waktu berlalu, dan waktu berburu berakhir. Semua pangeran dan putri telah kembali dengan selamat, dan 10 kepala istana juga telah mundur. Ketika mereka melihat setengah iblis dan unicorn transformasi 1000 tanpa kepala, 9 dari 10 kepala istana terkejut. Mereka memandang makhluk setengah iblis itu dengan kagum. Di usianya yang masih muda, ia mampu memburu dan membunuh binatang iblis bulan yang lebih rendah. Ini bukan hal yang sepele. Hanya penguasa istana dari Istana Enam Kipas yang sedikit mengernyit, sedikit kecurigaan terpancar di matanya. Sayangnya, wilayah yang menjadi tanggung jawabnya untuk berpatroli berada di dekat rawa. Dia pernah menemukan sinyal bahaya, jadi dia bergegas ke sana. Dia tidak melihat binatang iblis itu, tetapi dia melihat setengah iblis yang terluka parah dan melarikan diri. Dengan kekuatan setengah iblis, satu-satunya yang bisa menyakitinya adalah binatang iblis bulan kecil itu, bukan? Dia sudah terluka parah sampai-sampai dia terpaksa meminta bantuan, jadi bagaimana mungkin dia bisa membunuh binatang iblis ini? Penguasa istana dari Istana Enam Kipas merasa sulit untuk mempercayainya. Suara riang Pangeran Liang terdengar dari kereta emasnya. Sepertinya kalian semua telah memperoleh sesuatu. Ayo, keluarkan semua binatang iblis yang telah kalian bunuh. Aku akan menghitungnya untukmu. Para pangeran dan putri merasa bangga sekaligus patah semangat, dan mereka mengeluarkan rampasan perang mereka satu demi satu dan meletakkannya di hadapan mereka. Pangeran Liang memeriksa mereka satu per satu dan menghitungnya. Nanjia, 5 binatang iblis 2 jue dari posisi astral utama, 1 binatang iblis 3 jue. Poin perburuan, 13. Teruskan. Nanjia menundukkan kepalanya karena malu. Di antara semua pangeran dan putri, dialah yang paling sedikit memperoleh keuntungan. Kavaleri bintang, 3-3 terbangun dan 1-4 terbangun di posisi bintang utama. Oh. Bahkan ada 5 indera astral yang lebih hebat. 18 poin berburu, lumayan. Pangeran bernama Singki menghela napas lega. Setidaknya dia bukan yang terakhir. Selir kerajaan. Pangeran Liang mengumumkan poin mereka satu per satu. Mayoritas dari mereka memiliki lebih dari 10 poin, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki lebih dari 50 poin. Yun Xin, Pangeran Liang menoleh, suaranya jauh lebih lembut. Hah, banyak sekali. Putri Yun Xin mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, tentu saja, akulah yang terkuat.
Pangeran Liang tidak dapat menahan tawa saat dia menghitung, ada 56 indera, 47 indera, 38 indera, dan 29 indera di posisi bintang utama, 100 poin perburuan. Bagus. Sangat bagus. Para prajurit, berikan hadiah kepada Putri Yunxin berupa 10 kasim dan gandakan gajinya setiap bulan. Dia juga akan diberikan 3 kesempatan untuk melanjutkan studinya di istana. Mendengar hal itu, para pangeran dan putri lainnya menjadi iri hati hingga mata mereka memerah. Hadiah-hadiah itu sulit didapat, terutama kesempatan untuk melanjutkan studi di istana. Mereka memandang Putri Yunxin dengan rasa iri dan marah. Putri Yunxin masih sangat muda dan meridian bela dirinya belum berkembang, jadi wajar saja jika dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Fei Ran seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Banyak orang memandang Fei Ran, bahkan 10 kepala istana pun memandangnya dengan kagum. Ketika Fei Ran direkrut ke kediaman Pangeran Liang, tingkat kultivasinya hanya pada 5 indera tingkat astral utama. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia memiliki kekuatan untuk membunuh 2 binatang iblis 9 indera tingkat astral utama. Kemajuannya yang pesat membuatnya mendapat tempat pertama dalam peringkat Liangsu. Selain itu, aku akan menghadiahi Fei Ran dengan golok langit kuning kilin yang pernah aku gunakan sebelumnya, kata Pangeran Liang dari dalam kereta emas. Kerumunan itu diam-diam merasa iri. Pedang langit kuning kilin adalah artefak nirvana yang bagus yang pernah digunakan Pangeran Liang saat ia masih muda. Sekarang setelah ia memberikannya kepada Fei Ran, jelaslah bahwa ia telah menempatkannya pada posisi penting. Terima kasih banyak, Pangeran Liang. Fei Ran membungkuk dan berkata. Pangeran Liang menoleh ke arah Pangeran ke-9, dan pandangan semua orang pun mengikutinya. Mereka tahu bahwa puncak perburuan kerajaan ini akan segera tiba. Pangeran Tai Li, suara Pangeran Liang ringan, dan orang bisa mendengar bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Membunuh binatang iblis bulan yang lebih rendah. Menurut pengalaman masa lalu, poin perburuan, 1000. Ayah. Meskipun enggan, para pangeran dan putri tetap bertepuk tangan dan memberi ucapan selamat kepadanya. Mereka sangat iri. Pangeran ke-9 sekarang benar-benar jauh di depan mereka semua. Binatang iblis bulan kecil sudah menjadi sesuatu yang hanya bisa mereka lihat tetapi tidak bisa mereka jangkau. Hanya yang termuda, Putri Yunxin, yang mengernyitkan hidungnya karena tidak puas. Ayah, akulah yang paling kuat. Aku memiliki binatang iblis terbanyak. Mendengar ini, para penguasa 10 istana tertawa. Pangeran Liang juga tertawa terbahak-bahak. Kau mendengarnya, Tai Li? Jika kau punya binatang iblis lain, bawalah juga. Biarkan adikmu yakin. Pangeran ke-9 tersenyum tenang dan mengeluarkan artefak spasial. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan semua binatang iblis di dalamnya. Hualala, mayat-mayat berhamburan seperti kacang dan menumpuk menjadi bukit berukuran sedang. Pangeran Liang tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jumlah mereka lebih dari 10, bukan? Lagi pula, tidak ada makhluk tingkat rendah di antara mereka. 7 dari 6 indera, 6 dari 7 indera, 5 dari 8 indera, dan 3 dari 9 indera. 151 poin berburu. Dalam hal poin, dia memiliki 51 poin lebih banyak dari Putri Yunxin. Pangeran Liang terkejut. Dalam waktu senggang seperti itu, Yuan Lai dapat membunuh begitu banyak monster kuat selain monster bulan kecil. Tai Li, kau telah melakukannya dengan baik. Raja ini sangat terhibur. Pangeran Liang merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya, seolah-olah rantai di hatinya telah dilepaskan. Sejak pangeran kedua kesayangannya dibawa pergi dari wilayah Zongyun dan menjadi tawanan, dia merasa khawatir kalau tidak akan ada yang mewarisi tahtanya. Tapi sekarang, penampilan luar biasa Pangeran ke-9 membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Pangeran ke-9 juga dapat dianggap sebagai pewaris tahta. Semua ini berkat ajaran baik ayah, Pangeran ke-9 tersenyum rendah hati. Dia merasa sedikit bersalah. Sebagian besar binatang iblis ini ditangkap di sepanjang jalan dan tidak dibunuh oleh mereka. Bab 1207, Standar Ganda. Setidaknya 100 poin diperoleh secara tidak sengaja, jadi skor mereka sebenarnya seharusnya hanya sekitar 50. Setelah kau kembali ke kediaman, Tai Li, datanglah ke istana bawah tanahku. Ayah akan mengajarimu beberapa seni bela diri keluarga kerajaan. Suara tegas Pangeran Liang terdengar dari tanduk emas. Mendengar hal itu, muka banyak pangeran dan putri menjadi masam, banyak pula yang tampak getir. Hanya ada satu seni bela diri yang diwariskan di keluarga kerajaan,
yaitu, lagu pedang delapan kehancuran, yang diwariskan dari Pangeran Liang pertama, Pedang Kaisar. Konon katanya, jika ilmu bela diri ini sudah dikuasai, maka seseorang bisa menguasai 8 pedang sekaligus. Keterampilan bela diri ini selalu diwariskan kepada Pangeran Liang berikutnya, dan para pangeran serta putri lainnya tidak diperbolehkan untuk mengolahnya. Tampaknya sudah ditetapkan bahwa Pangeran ke-9 akan menjadi Pangeran Liang berikutnya. Ketika Xia Qingchen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa suara. Lagu Pedang Delapan Desolasi adalah sesuatu yang diciptakan khusus untuk orang-orang dengan garis keturunan yang unik. Saat itu, dia melihat bahwa pedang putra raja lahir dengan 8 meridian bela diri tambahan dan itulah sebabnya dia mengajarkan kepadanya teknik pedang ini. Keturunannya mungkin tidak memiliki konstitusi seperti itu, jadi bagaimana dia bisa mewariskannya kepada siapapun yang dia inginkan. Agaknya, yang bisa mereka warisi hanyalah sebagian dari isi prolog, lagu Pedang Delapan Kehancuran. Mereka bisa melupakan esensi sebenarnya dari lagu Delapan Pedang Tandus. Terima kasih banyak, Ayah. Pangeran ke-9 berlutut dengan satu kaki karena gembira. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, dia akhirnya mencapai tahap ini. Jabatan Pangeran Liang adalah miliknya. Yuan Lai juga berlutut dengan satu kaki dan berkata penuh harap, Pangeran Liang, aku bersedia menggunakan binatang iblis kecil tingkat bulan ini sebagai hadiah pertunangan untuk menjadikan Putri Yanyu dari keluarga kerajaan sebagai istriku. Pangeran Liang, tolong kabulkan permintaanku. Semua orang yang hadir terkejut. Apakah benar-benar perlu menikahkan Putri cantik Yanyu dengan manusia setengah iblis? Dibandingkan dengan keputusan Pangeran ke-9 untuk menjadi penerus, orang-orang yang hadir lebih terkejut. Lagi pula, sudah ada tanda-tanda bahwa Pangeran ke-9 akan menjadi pewaris tahta, jadi mereka tidak terkejut. Akan tetapi, kenyataan bahwa Putri Komandan Yanyu menikah dengan orang yang berstatus rendah benar-benar menyayat hati. Tatapan Pangeran Liang melewati tirai kereta dan mendarat pada Putri Yanyu yang acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Ini masalah serius. Kita akan membicarakannya saat aku mengunjungi tuanmu. Karena ini adalah aliansi pernikahan, tentu saja dia harus membicarakannya dengan tuannya. Bagaimana mungkin dia bisa membuat keputusan yang tergesa-gesa? Bagaimana jika Tian Yusheng tidak punya niat untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan? Bukankah itu akan sia-sia? Tuan akan menyambut Pangeran Liang kapan saja, Yuan Lai menangkupkan tinjunya. Ia yakin dapat meyakinkan gurunya. Bagaimanapun, ia adalah satu-satunya murid gurunya, dan penampilannya sangat luar biasa sehingga tidak ada alasan bagi gurunya untuk menolaknya. Akhirnya, tatapan Pangeran Liang jatuh pada Putri Komandan Yanyu. Nada suaranya acuh tak acuh. Hujan berkabut, di mana binatang iblis yang kau buru? Para pangeran dan putri lainnya menoleh dan semuanya terkejut. Bahkan tidak ada sehelai pun rambut binatang iblis di hadapan Putri Yanyu. Dalam perburuan ini, Pangeran ke-9 tidak diragukan lagi yang paling menarik perhatian. Namun, jika seseorang membicarakan asisten mana yang paling dinanti, Xia Qingchen tidak diragukan lagi adalah orangnya. Di kota iblis surgawi, ia telah berperang melawan dunia dan mengalahkan beberapa generasi putra surga yang sombong di wilayah Zongyun. Hal ini pernah menyebabkan banyak orang berspekulasi tentang kekuatan sejatinya. Belum lama ini, beredar rumor bahwa dia seorang diri berhasil masuk ke kediaman Pangeran ke-9. Dengan satu pedang, dia mengalahkan 1000 pasukan dan menghadapi 3 elit bulan yang lebih rendah sendirian. Salah satu dari mereka bahkan terbunuh oleh satu serangan pedang. Peristiwa ini menggemparkan seluruh provinsi Liang dan menarik perhatian seluruh wilayah Liang. Bagi seorang tokoh legendaris yang secara pribadi membantu Putri Komando Yanyu, bukankah imbalannya akan sederhana? Mendengar ini, Putri Komandan Yanyu berdiri tegak dan berkata, seperti yang kau lihat, tidak. Siapa yang akan mempercayainya? Dari semua pangeran dan putri, Putri Yanyu adalah yang terkuat. Apalagi Xia Qingchen. Dengan mereka berdua bekerja sama, mereka seharusnya bisa dengan mudah mendapatkan 100 poin, bukan? Mungkinkah mereka melihat binatang bulan kecil dibunuh oleh Pangeran ke-9 dan merasa itu tidak ada artinya, sehingga mereka terlalu malas untuk mengeluarkannya? Bahkan Pangeran Liang tidak percaya bahwa mereka tidak mampu membunuh satu pun binatang iblis. Yanyu, ada apa dengan sikapmu? Pangeran Liang merasa bahwa Putri Komandan Yanyu sengaja menyimpan dendam padanya. Dia tidak mengeluarkan binatang iblisnya dengan sengaja dan menggunakan poin 0 untuk memprotes keputusannya untuk menikahinya. Hati Putri Komandan Yanyu bagaikan abu yang mati.
Dia mengeluarkan artefak nirvana spasialnya dan menuangkan semua barang di dalamnya di depan semua orang. Tumpukan benda yang bertumpuk di tanah. Ada beraneka ragam benda di dalamnya, tetapi tidak ada satupun binatang iblis. Aku benar-benar tidak melakukannya. Itu tidak mungkin. Dengan bantuan pribadi Xia Qingchen, mengapa mereka tidak bisa membunuh satupun binatang iblis? Bukan saja para pangeran dan putri tidak mempercayainya, bahkan 10 kepala istana pun tidak mempercayainya. Mengingat kekuatan Xia Qingchen, dia seharusnya tidak gagal membunuh satu pun binatang iblis. Yanyu, apa yang terjadi? Pangeran Liang bertanya dengan heran. Bagaimana jika aku memberitahu ayahku bahwa semua binatang iblis kita telah diambil oleh Pangeran ke-9? Putri Yanyu tidak berekspresi. Hah? Pangeran Liang sedikit mengernyit. Apa? Pangeran ke-9 tidak hanya mengambil unicorn 1000 transformasi, tetapi juga binatang iblis biasa. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yuan Lai tertawa marah, Putri. Seharusnya ada batas untuk apa yang bisa kau katakan, kan? Apakah aku, Yuan Lai, perlu mencuri binatang buasmu? Dia harus mengakui bahwa dialah yang telah mencuri segudang transformasi unicorn. Namun, dia bisa membunuh binatang iblis biasa itu selama dia diberi waktu. Mengapa dia harus merebutnya? Putri Komandan Yanyu benar-benar meremehkannya. Dengarkan aku akan mengambilnya, bukan merampasnya. Kami telah membunuh setidaknya 10 binatang iblismu, tetapi kami terlalu malas untuk mengambilnya, kata Putri Komandan Yanyu dengan ringan. Aku tidak menyangka kalian akan mengambilnya. Mendengar ini, ekspresi Yuan Lai membeku. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin dia dan Pangeran ke-9 tidak tahu dari mana datangnya banyak binatang iblis kuat di dalamnya. Hati Pangeran ke-9 terasa lemah, tetapi wajahnya tetap tegar. Saudari Wang, bisakah kau bertanggung jawab atas apa yang telah kau katakan? Kami membunuh binatang iblis kami sendiri, bagaimana mungkin kami bisa mengambil milikmu? Dia sudah lama merasa bahwa mayat-mayat binatang iblis di sepanjang jalan itu sangat aneh, tetapi dia tidak menyangka kalau ada yang benar-benar akan meninggalkannya. Terlebih lagi, Xia Qingchen lah yang melakukannya. Dengan kata lain, mereka telah mengikuti Xia Qingchen sepanjang waktu, memungut binatang iblis yang tidak mereka inginkan. Dalam arti tertentu, mereka tidak berbeda dengan pemulung. Ya, apakah kamu punya bukti? Tanya Yuan Lai. Jika kamu tidak punya bukti, maka berhentilah memfitnah kami. Pada saat ini, bahkan Pangeran Liang pun bias. Karena dia menyadari bahwa cara orang lain memandang Pangeran ke-9 dan Yuan Lai telah berubah. Selama seseorang tidak bodoh, dia akan tahu siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong. Jika mereka tidak menghentikannya tepat waktu, kemenangan yang telah mereka ciptakan dengan kerja keras akan hancur. Yanyu, aku sudah mengajarkanmu bahwa segala sesuatu butuh bukti. Kalau kamu punya bukti, ya sudah. Kalau tidak, ya sudah. Kalau kamu tidak punya bukti, ya sudah, jangan bicara omong kosong, kata Pangeran Liang. Putri Komandan Yanyu terdiam, namun dia memperlihatkan senyum mengejek. Dia tidak menertawakan Yuan Lai atau Pangeran ke-9, tetapi menertawakan Raja Liang. Agar dapat menghukum Xia Qingchen atas suatu kejahatan, apakah dia memperhatikan bukti? Tanpa tekanan rakyat, tanpa Yu Tingtong yang turun tangan, Pangeran Liang pasti sudah menghukum Xia Qingchen atas pembunuhan dengan kata-katanya sendiri. Pada saat itu, apakah dia berbicara tentang bukti? Sekarang, dia mendidiknya sebagai orang tua, mengatakan bahwa segala sesuatu harus berdasarkan bukti. Sungguh konyol. Bab 1208, Refleksi Diri di Depan Umum. Melihat Putri Komandan Yanyu berhenti berbicara, Pangeran Liang mengumumkan, hujan berkabut, tidak ada poin perburuan. Dia mengambil kesempatan untuk mengkritik Xia Qingchen. Xia Wan Xiaoqi, sebagai asisten Putri Yanyu, kamu sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun. Kamu benar-benar mengecewakan pangeran ini dan semua orang di sini. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Pangeran Liang jelas tahu bahwa Xia Qingchen telah membunuh binatang iblis bulan kecil itu. Namun, dia masih ingin mengejeknya di depan umum, membuat keadaan menjadi sulit baginya. Niatnya sungguh tidak seperti seorang penguasa yang bijaksana. Ekspresi Xia Qingchen tenang, penuh dengan penghinaan. Dia tidak ingin memberikan penjelasan apapun kepada Pangeran Liang. Anggap saja aku tidak pernah membunuh satu pun binatang iblis. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya dan tetap tenang. Sudah berakhir. Tidakkah kau ingin meminta maaf kepada semua orang di sini? Pangeran Liang sangat tidak puas.
Xia Qingchen membuka matanya sedikit dan bertanya dengan tenang, siapa yang harus aku minta maaf? Itu hanya perburuan binatang buas. Apakah dia pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan siapapun? Dia benar-benar perlu meminta maaf. Kau telah mengecewakan harapan kami. Kami semua sangat kecewa dengan kinerjamu, meskipun kau telah dipuji sebagai dewa perang. Tidakkah kau merasa malu? Tidakkah kau merasa bahwa kau harus merenungkan tindakanmu? Nada bicara Pangeran Liang tegas. Xia Qingchen memejamkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh, aku memang harus merenungkannya, tetapi bukan pada masalah ini. Aku harus merenungkan mengapa aku melakukan sesuatu yang tidak perlu dan berjuang untuk negara. Sejak dia kembali dari perbatasan utara, dia tidak pernah berbicara baik-baik dengan Pangeran Liang. Ini adalah pertama kalinya. Dia berbicara tentang dirinya sendiri dan kemarahan jutaan orang di dunia. Jika aku tidak berperang, aku tetap Wan Xiaoqi. Jika aku berperang, aku akan menjadi orang berdosa. Untuk apa repot-repot? Pangeran Liang tidak mencapai banyak hal dalam hidupnya, tetapi ia tidak memiliki banyak noda. Xia Qingchen adalah salah satunya. Karena dia takut pada Xia Qingchen yang telah memberikan kontribusi luar biasa, dia dengan paksa mengalihkan jasanya kepada Komandan Perbatasan Utara yang bahkan belum pernah ikut dalam Perang Perbatasan Utara. Tidak hanya itu, dia bahkan membubarkan kelompok Surgawi Ungu tempat dia berada, menjadikannya seorang komandan tanpa pasukan. Tindakan mengerikan itu menyebabkan kegemparan di dunia. Sekarang setelah Pangeran Liang disebutkan, tidak seorang pun dapat menghindari masalah ini. Siapapun yang mengetahui cerita di dalam akan mengutuk Pangeran Liang. Kata-kata ini jelas telah menyentuh titik lemah Pangeran Liang. Suaranya tajam dan auranya berputar di sekitar tandu, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Tentara Perbatasan Utara telah memberikan kontribusi terbesar bagi Perbatasan Utara. Masalah ini telah lama diputuskan. Apa yang ingin Anda lakukan dengan menipu publik dengan kebohongan Anda? Pangeran Liang bertanya. Orang-orang di sekitarnya semua menutup mulut dan bahkan tidak berani menatapnya. Ini adalah pertarungan antara Xia Qingchen dan Pangeran Liang. Mereka sama sekali tidak bisa ikut campur. Xia Qingchen terkekeh. Pangeran Liang mungkin bisa membungkam mulut orang-orang di dunia. Namun, Anda tidak bisa membungkam hati orang-orang. Jika orang-orang di dunia percaya pada keputusan bijak, Pangeran Liang, dari mana dia mendapatkan gelar Dewa Perang Xia? Apakah dia, Xia Qingchen, menyatakan hal ini sendiri? Xia Wan Xiaoqi, jaga sikapmu. Mata Pangeran Liang menyipit karena marah. Sungguh tidak sopan jika seorang rakyat menentang seorang penguasa. Lalu, Pangeran Liang, apakah kamu masih ingin aku terus merenungkan tindakanku? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Jika dia terus berpikir, dia tidak hanya akan menyinggung masalah perbatasan utara, tetapi juga Pangeran Liang. Daerah pinggiran kota hening sejenak sebelum Pangeran Liang kembali bersikap acuh tak acuh. Daftar perburuan keluarga kerajaan akan diumumkan ke seluruh kota. Dia ingin mempermalukan Xia Qingchen dan membiarkan seluruh kota melihat betapa tidak bergunanya Xia Qingchen. Xia Qingchen tertawa. Tidak masalah. Bagaimanapun, dia telah memenuhi janjinya dengan Putri Yanyu. Akan tetapi, alasannya adalah sesuatu yang telah dialami sendiri oleh Putri Komandan Yanyu, dan dia mengetahuinya dengan sangat jelas. Selanjutnya, dia hanya perlu membunuh Feiran dan membalas dendam pada penyihir bermata ungu itu. Dengan begitu, dia tidak akan punya apa-apa lagi di kota Liangzhou dan bisa membawa Xia Yuan dan Xia Jie pergi jauh. Dunia begitu luas sehingga mereka bisa menetap di mana saja. Apapun yang Pangeran Liang ingin lakukan, biarkan saja dia. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, Xia Qingchen. Pangeran ke-9 dan Yuan Lai sama-sama menghela napas lega. Hasilnya sudah ditentukan. Mereka takut akan ada beberapa bekas pada mayat binatang iblis itu, yang memungkinkan Xia Qingchen membalikkan keadaan. Memikirkan hal ini, Yuan Lai mengikuti kata hati Pangeran Liang dan mengusulkan, Pangeran Liang, mengapa kita tidak mengadakan pesta perayaan untuk mengundang semua orang di dunia? Pertama, untuk menunjukkan cinta Pangeran Liang kepada rakyat. Kedua, untuk menunjukkan keunggulan para pangeran dan putri. Pangeran Liang adalah orang yang cerdas. Dia mengerti maksud Yuan Lai dalam sekejap. Di permukaan, ini adalah tujuannya, tetapi pada kenyataannya, ia mengisyaratkan kepada dunia bahwa Pangeran Liang telah menjadikan Pangeran ke-9 sebagai penerusnya di masa depan. Jika masalah ini dikonfirmasi, Pangeran Liang tidak akan dapat menarik kembali kata-katanya. Kedua, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan Xia Qingchen.
Dia ingin menunjukkan kepada semua orang di dunia betapa tidak bergunanya Xia Qingchen. Dia bahkan tidak bisa memburu satu pun monster. Pangeran Liang tidak membenci tipu muslihat Yuan Lai karena dia bisa menekan Xia Qingchen saat dia melakukannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa gengsi Xia Qingchen memang terlalu tinggi. Alasan mengapa mereka tidak dapat menangkap Xia Qingchen sebelumnya adalah karena prestise Xia Qingchen terlalu besar, sehingga menarik dukungan orang-orang di kota. Setelah mempelajari pelajarannya, Pangeran Liang tahu bahwa jika dia ingin menjatuhkan Xia Qingchen, dia harus terlebih dahulu menghancurkan gengsinya. Dalam perburuan kerajaan ini, penampilan Xia Qingchen yang sangat canggung merupakan titik terobosan yang sangat cocok. Disetujui. Pangeran Liang langsung setuju. Setelah itu, dia menoleh ke Xia Qingchen. Xia Wan Xiaoqi, kamu harus ikut serta, tidak boleh ada kesalahan, apa kamu mendengarku? Pada saat itu, dia ingin agar Xia Qingchen secara pribadi mengumumkan penampilannya dalam perburuan kerajaan di hadapan orang-orang yang diundangnya. Hanya dengan begitulah kepercayaan buta rakyat terhadapnya dapat dipatahkan. Putri Yanyu mengerutkan kening. Dia bisa merasakan niat jahat ayahnya. Namun, dia yakin Xia Qingchen juga bisa mengetahuinya. Dia pasti tidak akan setuju, dan jika dia tidak pergi, apa yang bisa dilakukan Pangeran Liang padanya? Terima kasih banyak atas undanganmu, Pangeran Liang. Aku pasti akan menghadiri perjamuan itu. Namun, yang membuat Putri Yanyu dan semua orang yang hadir terkejut adalah bahwa Xia Qingchen benar-benar setuju. Bahkan Pangeran Liang pun merasa terkejut. Ia masih berpikir bahwa Xia Qingchen pasti akan mencoba mencari alasan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan setuju begitu saja. Sungguh tidak terduga. Hanya Fei Ran yang sedikit mengernyit. Hanya dia yang mengerti apa yang ingin dilakukan Xia Qingchen dengan datang ke Liang Prince Manor. Dia melakukannya untuk bunuh dia. Fei Ran, tidak, penyihir bermata ungu itu tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Saudara Qingchen, haruskah aku merasa sedih atau senang? Dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Xia Qingchen tidak pernah bisa melupakan kematiannya, dan selalu ingin membalas dendam. Namun dia lebih jengkel. Jika dia benar-benar bertarung melawan Xia Qingchen, tidak penting siapa yang akan menang atau kalah. Yang penting adalah identitasnya mungkin terungkap. Kita hanya bisa terus maju. Fei Ran menggigit bibir merahnya dan berpikir dalam hati. Pangeran Liang tertegun sejenak sebelum dia segera menjawab, baiklah. Kediaman Pangeran Liang menyambut Anda. Perburuan kerajaan telah berakhir, jika tidak ada anjing menggonggong di langit. Woof, woof, gonggongan anjing yang tiba-tiba membuat banyak orang mendongak. Xia Qingchen merasa suara itu semakin familiar. Dia mengangkat pandangannya dan menemukan bahwa dendam telah melebarkan sayapnya dan terbang turun sambil gemetar. Ekspresinya sangat tidak normal saat mendarat di hadapan Xia Qingchen. Saat sayapnya mengepak, ia mengeluarkan udara bau yang menyengat, menyebabkan area dalam radius 1 mil menjadi sangat bau. Banyak orang yang terkena dampaknya dan muntah-muntah karena jijik. Beberapa orang pingsan di tempat dan jatuh ke tanah, memutar mata dan meludah. Untungnya, Xia Qingchen memiliki pandangan ke depan untuk menutup mulut dan hidungnya terlebih dahulu. Bab 1209, Wanita yang Menakutkan. Ketika bau busuk itu menghilang, tanah dipenuhi dengan ratapan dan keluhan. Xia Qingchen menatap Graji. Jika pada waktu normal, Graji pasti merasa sangat malu. Namun sekarang, Graji berdiri di hadapannya seperti balok kayu, seluruh tubuhnya menggigil. Ia tidak berbicara atau bergerak, sama sekali tidak seperti biasanya. Graji, apa yang terjadi? Xia Qingchen menyadari bahwa Graji mungkin telah menemukan sesuatu. Graji tidak berani bergerak, hanya menggunakan sepasang mata anjingnya untuk terus melihat ke atas. Hah, Xia Qingchen mengikuti arah mata anjing itu dan menatap ke langit sekali lagi. Dengan sekali lirikan, pupil matanya sedikit menyempit. Di kedalaman langit, ada titik hitam seukuran biji wijen. Titik hitam itu membesar dengan cepat, dan perlahan-lahan, siluet seorang wanita pun muncul. Pangeran Liang dan 10 kepala istana merasakannya. Berani sekali. Beraninya kau menerobos masuk ke tempat perburuan keluarga kekaisaran. Kepala istana Raja Binatang adalah orang yang bertanggung jawab atas area ini. Jika orang tak dikenal tiba-tiba datang, dia tidak akan bisa bertanggung jawab. Dia mengambil busur besar dari pinggangnya dan mengeluarkan anak panah emas, lalu menembakkannya ke wanita yang terjatuh dengan cepat itu. Busur ini adalah artefak nirvana tingkat 4, begitu pula anak panahnya. Dengan kedua busur itu ditumpuk bersama-sama,
kekuatan yang meletus tidak kurang dari 1,5 tingkat 4. Panah emas berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus langit dalam 3 tarikan napas, mengenai wanita itu. Namun, tubuh wanita itu tidak bergeser seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, cahaya keemasan yang tadinya menghilang itu bersinar lagi, dan setiap orang merasakan seolah-olah ada setitik debu keemasan yang melintas di depan mata mereka. Dari dalam kereta emas, Pangeran Liang tiba-tiba mengeluarkan peringatan yang mendesak. Tuan Istana Raja Binatang, bergerak. Sayangnya, dia masih terlambat 1 langkah. Puff! Sebuah anak panah emas telah menembus dada sang ketua Istana Raja Binatang. Anak panah panjang itu ditancapkan ke tanah dengan sudut tertentu. Ujung anak panah itu dibenamkan ke dalam tanah, sedangkan ekor anak panah itu dibiarkan di dada penguasa Istana Raja Orc, memakukan tubuhnya ke tanah dengan sudut tertentu. Adapun kepala Istana Raja Binatang buas, lengannya masih dalam posisi menembak, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Anak panah yang ditembakkannya dipantulkan kembali dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia dan 9 kepala istana tidak bereaksi apapun. Hanya Pangeran Liang, yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari mereka, yang samar-samar dapat merasakannya. Namun, ia hanya mampu memberi mereka peringatan dan tidak dapat bergerak. Caw, darah menyembur keluar dari mulut penguasa Istana Raja Binatang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dengan tak percaya pada anak panah emas yang telah menembus jantungnya dengan akurat. Pikirannya benar-benar kosong. Apa yang terjadi? Kepala Istana Feng dan Kepala Istana Wen tersadar dari keterkejutan mereka. Mereka segera bergegas menghampiri dan memeluk Kepala Istana Raja Binatang. Kepala Istana Wen mengulurkan tangannya untuk mencabut anak panah emas dan segera mengobati luka-luka Raja Binatang. Jantungnya adalah bagian tubuh yang paling vital, jadi dia mungkin masih bisa diselamatkan dengan ramuan roh terbaik. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia pasti akan mati. Namun, Pangeran Liang tampaknya merasakan sesuatu dan mengingatkannya, berhenti. Jangan sentuh panah emas. Suara mendesing. Semburan energi melesat keluar dari kereta emas. Ketika Kepala Istana Wen mendengar ini, dia sudah terlambat selangkah. Tangannya menggenggam anak panah emas, dan saat dia menyentuhnya, dia gemetar seolah-olah dia telah disambar petir. Telapak tangannya, mulai dari ujung jari, diremukkan inci demi inci. Kekuatan tak dikenal itu masih mengalir di sepanjang lengannya dan menyerbu ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Pangeran Liang menjentikkan jarinya dan menyingkirkan Master Istana Wen dari panah emas. Dengan begitu, Master Istana Wen tidak akan terluka lebih parah. Akan tetapi, dalam momen kontak yang singkat, separuh lengan ketua Istana Wen telah hancur berkeping-keping hingga berlumuran darah. Melihat ini, Kepala Istana Feng segera menghindar dan tidak berani mendekati panah emas. Ada racun di anak panah itu. Kepala Istana Wen menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi kesakitan. Hanya racun yang dapat menyebabkan kerusakan mengerikan seperti itu. Namun, suara Pangeran Liang terdengar sangat serius. Suaranya tidak beracun. Hanya saja masih ada sedikit energi yang tersisa di sana. Tanganmu tersentak oleh energi yang tersisa di panah emas. 10 penguasa istana tidak dapat melihat panah emas bergetar dengan kecepatan tinggi dengan mata telanjang mereka, tetapi Pangeran Liang hampir tidak dapat melihatnya. Akan tetapi, gempa itu berguncang begitu cepat sehingga orang-orang mengira gempa itu tidak bergerak. Di bawah getaran berkecepatan tinggi seperti itu, bahkan senjata suci yang dapat memotong besi seperti lumpur dapat hancur, apalagi tangan manusia. Seperti yang diharapkan, saat kekuatan yang tersisa menghilang, Golden Arrow yang tampaknya tidak bergerak akhirnya mulai bergetar dan dengan cepat berhenti. Saat berhenti, panah emas hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu emas. 9 penguasa istana terkesiap. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan artefak nirvana tingkat keempat? Kemudian, dia menatap kepala istana Raja Binatang. Dengan erangan teredam, dia jatuh ke tanah dengan leher miring, dan napasnya terhenti. Tangannya hancur oleh panah emas. Belum lagi jantungnya. Bukan hanya jantungnya, tapi seluruh organ dalamnya hancur. Para elit bulan tengah yang mendominasi telah mati begitu saja. 9 penguasa istana yang tersisa menggigil ketakutan saat mereka menatap langit. Pangeran Liang juga waspada saat aura kuat mengelilingi kereta emas. Namun, ketika mereka mendongak, mereka menyadari bahwa wanita yang datang itu telah menghilang. Sampai mereka mendengar desahan lembut. Dia terlalu lemah. Mereka segera melihat ke arah suara itu, dan pupil mereka mengecil.
Di hadapan sang penguasa istana Raja Binatang, seorang perempuan muda bergaun putih polos dengan rambut 5 warna muncul bak hantu. Dia kurus, tinggi, dan memiliki wajah 3 dimensi. Dia memiliki penampilan eksotis yang kuat. "Siapa kamu?" tanya Pangeran Liang. Untuk pertama kalinya, suaranya dipenuhi rasa takut. Sebagai kultivator terkuat kedua di alam dingin, dia tidak menyadari auranya atau bahkan lintasan pergerakannya. Keberadaan mengerikan macam apa ini? Wanita berambut 5 warna itu berpikir serius. Banyak orang yang menanyakan pertanyaan ini kepadaku, tetapi aku tidak ingat siapa aku. Terjadi keheningan. Wanita misterius yang tidak waras itu tampak dalam sepasang pupil yang mengerut. Seorang wanita mengerikan yang membunuh elit bulan tengah pada saat dia muncul. "Mengapa kau membunuhnya?" Hati Pangeran Liang terasa sakit. Seberapa berharganya para elit bulan tengah? Seluruh wilayah dingin hanya memiliki mereka. Namun, wanita di depannya telah membunuh satu orang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Wanita 5 warna itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin membunuhnya. Dia menembakkan anak panah ke arahku, jadi aku melempar anak panah itu kembali. Aku tidak menyangka anak panah itu akan tertancap sampai mati. Sisipkan, ditikam sampai mati." Dari apa yang dikatakannya, elit bulan tengah mungkin setara dengan cacing di tanah. 9 penguasa istana merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka menatap wanita di hadapan mereka dengan ketakutan luar biasa. "Kau telah membunuh anak buahku, dan kau akan memberiku penjelasan?" tanya Pangeran Liang. Wanita 5 warna itu agak tidak senang. "Penjelasan apa yang kau inginkan?" "Dia menembakku lebih dulu. Seperti ini." Sambil berbicara dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke tanduk emas. Tak seorang pun yang hadir dapat melihat lintasan batu itu dengan jelas. Mereka hanya merasa batu itu telah menghilang begitu saja. Lalu batu itu keluar dari belakang tanduk emas. Puff! Lalu, terdengarlah suara teredam dari kereta emas itu, dan tirai kereta itu pun berubah warna menjadi merah. Bahkan Pangeran Liang tidak mampu menghalangi serangan biasa dari pihak lain, dan batu itu menembus dadanya, menyebabkan dia terluka parah. Mendesis. Melihat pemandangan ini, siapa yang tidak akan merasa merinding? Bab 1210, Pembalasan Tidak Baik. Pangeran Liang yang bermartabat, yang kedua setelah paragon dalam seni bela diri, ternyata tidak mampu menghalangi batu yang dilemparkan kepadanya. Dia terluka parah hingga menyemburkan darah dan mengotori tirai kereta. 9 Master Kuil yang tersisa terkesiap. Siapakah wanita asing di depannya ini? Apa kekuatannya? Batuk Pangeran Liang yang keras terdengar dari dalam kereta emas. Setiap kali batuk, ia mengeluarkan banyak darah hitam yang mengalir keluar di sepanjang kereta. "Dia menembakku seperti ini. Kalau kau tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya lagi." Wanita dengan rambut panjang 5 warna itu mengambil batu di tanah dan hendak melemparkannya kembali ke dalam tandu. Tunggu sebentar. Aku percaya padamu. Jangan lempar lagi." Pangeran Liang cemas dan segera menghentikannya. Jika dia melemparkannya lagi, dia akan kehilangan separuh nyawanya. "Lalu apakah kamu masih ingin aku memberimu penjelasan?" Dia masih memegang batu itu di tangannya dan tidak meletakkannya. Beraninya Pangeran Liang meminta lebih. Kekuatan pihak lain pasti di atas keberadaannya, bahkan melampaui seni bela diri tertinggi. Kalau dia tidak salah, dia sudah berhasil menembus belenggu bulan tengah dan mencapai alam bulan agung yang legendaris. Keberadaan seperti itu belum pernah lahir di 3 alam selama ribuan tahun. Wanita di depannya adalah satu-satunya. Dia sendiri yang menyebabkan semua ini, tidak ada hubungannya dengan senior. Kepala Istana Raja Binatang Buas telah mati sia-sia, dan Pangeran Liang tidak berani meminta pertanggungjawaban dari pihak lain. "Tidak, senior telah datang ke wilayahku yang sejuk, apa saranmu?" Wanita berambut 5 warna itu telah melemparkan batu. Lemparan ini telah menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar. Bahkan kereta emas yang ditumpangi Pangeran Liang bergetar hebat. Mereka takut dia akan melemparkannya ke salah satu dari mereka. "Aku di sini untuk mencari hewan piaraanku yang hilang," kata wanita berambut 5 warna itu sambil menepuk-nepuk tanah di telapak tangannya. Peliharaan. Semua orang bingung. Bagaimana dia bisa menemukan wilayah yang aman dan bahkan datang ke hutan kekaisaran? Mata Pangeran Liang bergerak-gerak saat dia memikirkannya. Jika dia bisa berteman dengan ahli yang tak tertandingi, bukankah itu 100 kali lebih baik daripada Tian Yusheng? Dia langsung mengingatnya dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya hewan peliharaan jenis apa yang dimiliki senior? Saya dapat mengerahkan seluruh wilayah untuk mencari di seluruh area."
Wanita 5 warna itu menatap kereta emas itu dengan heran, kamu adalah penguasa alam dingin. Hanya raja suatu kerajaan yang dapat memobilisasi kekuatan seluruh kerajaan. Itu aku. Pangeran Liang akhirnya menemukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Lalu mengapa kau begitu lemah? Tanya wanita 5 warna itu. Aku pernah mendengar bahwa para master dari 3 alam adalah yang terkuat di dunia. Pangeran Liang langsung merasa malu. Dia terbatuk-batuk, di depan senior, bagaimana junior berani menyebut dirinya orang kuat. Dia merasa getir dalam hatinya. Bukan karena dia lemah, tetapi wanita ini terlalu kuat. Bahkan Gu Qianhen, master tertinggi seni bela diri, harus berlutut. Oh, kata wanita 5 warna itu dengan nada tidak setuju. Pangeran Liang bahkan lebih antusias. Bolehkah saya bertanya senior, hewan peliharaan jenis apa itu? Seperti apa bentuknya? Saya akan segera mengirim orang untuk membantu Anda menemukannya. Selama periode ini, Anda dapat beristirahat di kediaman saya. Dia menghitung dalam hatinya, jika dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjerat wanita ini, alam yang sejuk itu tidak akan takut pada alam manapun. Tidak perlu. Aku mengikuti aroma hewan peliharaanku dan menemukannya. Itu dekat sini. Wanita berambut panjang 5 warna itu berkata dengan acuh tak acuh sambil melihat sekeliling. Apakah itu dekat? Semua orang saling memandang. Mereka benar-benar tidak tahu seperti apa keberadaan hewan peliharaan dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini. Tunggu sebentar. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba teringat sesuatu, dan pandangan mereka tanpa sadar tertuju pada unicorn yang bertransformasi ribuan kali. Jika ada binatang iblis apapun di dekat sini yang kemungkinan besar ada di sini, itu sudah pasti adalah unicorn transformasi 1000 bulan kecil. Xia Qingchen mundur sedikit, meninggalkan hutan kerajaan tanpa sepatah kata pun. Saat wanita ini muncul dan berkata bahwa dia sedang mencari hewan peliharaan, Xia Qingchen sudah mengantisipasi hewan peliharaan apa yang sedang dibicarakannya. Tidak diragukan lagi, itu adalah unicorn transformasi 1000 yang licik dan ahli dalam semua jenis teknik bela diri binatang iblis. Sayangnya, kepalanya dipenggal oleh Yuan Lai. Nanti, wanita ini mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada Yuan Lai, tetapi dia, Xia Qingchen, mungkin juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Lagi pula, Xia Qingchen lah yang telah menangkap unicorn transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia perlahan mundur, diam-diam menjauhkan diri dari kerumunan. Pada saat ini, seperti yang diharapkan Xia Qingchen, wanita berambut panjang warna-warni itu mengalihkan pandangannya dan menemukan mayat tanpa kepala dari unicorn 1000 transformasi tanpa kesulitan apapun. Mau kecil, dia tiba di depan mayat itu dengan cepat. Dia mengepalkan tinjunya sambil menatap unicorn yang berubah menjadi ribuan transformasi itu yang dingin dan terluka. Ki iblis yang menyesakkan dilepaskan bagaikan tsunami. Ki iblis berwarna ungu tua. Dalam sekejap mata, ia menutupi langit dan melahap cahaya matahari, menyebabkan seluruh dunia menjadi berwarna ungu. Jauh di dalam Ki Iblis, semua orang merasa amat tercekik. Rasanya seperti seseorang jatuh ke dalam air dan sulit bernapas. Suara terkejut Pangeran Liang terdengar dari kereta emas, kamu adalah Kaisar Iblis di wilayah Lounan. Dikabarkan bahwa di wilayah Lounan hidup seorang Kaisar Iblis yang kekuatannya tak terduga. Dia sangat kuat. Belum lama ini, dia bahkan mencoba menerobos ke tingkat bulan besar, yang menyebabkan fenomena aneh yang mengejutkan seluruh Launan. Dikatakan bahwa Yao Shen, yang telah menyendiri selama 100 tahun, keluar karena hal ini. Jantung Pangeran Liang berdebar kencang. Dalam legenda, Kaisar Iblis adalah pelindung wilayah Launan. Bahkan ada rumor bahwa itu adalah hewan peliharaan Dewa Barbarian. Setelah Dewa Barbarian menerobos kehampaan, ia melepaskannya ke dalam hutan. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa ia mewarisi peninggalan Dewa Barbar dan akan menjadi dewa cepat atau lambat. Pangeran Liang tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari benda itu akan muncul di hadapannya. Ia juga tidak pernah menyangka bahwa binatang peliharaan yang dicarinya akan ditangkap oleh rakyatnya sendiri dan dibawa ke hutan kekaisaran untuk diburu. Hatinya terasa sangat berat. Masalah ini telah meledak. Siapa yang melakukan ini? Suara wanita itu sangat dingin. Seperti angin dingin di musim dingin, yang bertiup ke dalam tubuh melalui pori-pori, membuat orang menggigil. Yuan Lai seperti patung kayu. Dia tidak berani bergerak. Keringat di dahinya menetes ke hidungnya dan berkumpul menjadi setetes keringat, mengalir turun dari ujung hidungnya. Para penguasa 9 istana tampak lebih serius, tetapi mereka semua mengalihkan pandangan,
tidak berani menatap Kaisar Iblis saat ini. Pangeran Liang tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak berani menjawab. Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Bahkan angin pun membeku. Rasanya waktu telah berhenti, dan keheningan itu mengerikan. Jika tidak ada yang menjawab, aku akan menganggapnya sebagai kalian semua. Batu-batu di sekitar Kaisar Iblis bergetar dan melayang ke atas, mengelilinginya. Hanya dengan pikirannya saja, dia bisa membunuh semua orang yang hadir, dan tidak akan ada seorang pun yang selamat. Itu dia. Dia yang melakukannya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Putra mahkota Nanjia, yang paling pemalu, adalah yang paling dekat dengan Yuan Lai. Dia takut terlibat dengan Yuan Lai, jadi dia cepat-cepat menunjuk Yuan Lai. Tatapan mata Kaisar Iblis tentu saja tertuju pada Yuan Lai. Ditatap olehnya, tubuh Yuan Lai bergetar dan dia tidak dapat berdiri tegak. Kakinya gemetar dan dia dengan cepat berkata, "Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya." Bukan hanya putra mahkota Nanjia, semua putra mahkota lainnya pun menunjukkannya. Itu dia. Karena dia membunuh unicorn yang bertransformasi tak terhitung jumlahnya, dia menjadi juara perburuan kerajaan. Dialah orangnya. Belum lama ini, Yuan Lai begitu terkenal hingga membuat mereka iri. Pada saat ini, mereka harus menanggung kesalahan Yuan Lai. Mengapa? Bab 1211, terancam oleh pemusnahan klan. Kaisar Iblis berjalan di depan Yuan Lai. Dari jarak sedekat itu, aura iblis yang menyesakkan membuat perut Yuan Lai meledak. Dia berlutut di tanah. Wajahnya pucat, dan nadanya hampir menangis. "Senior, tolong bijaklah. Aku tidak melakukannya. Orang lain membunuh unicorn transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah keadaannya sudah seperti ini, bagaimana mungkin dia masih berani mengambil pujian atas pembunuhan unicorn yang selalu berubah itu? Unicorn yang selalu berubah itu telah menjadi masalah serius. Tidak, itu adalah racun yang mematikan. Apa? Para penguasa 9 istana, para putri, dan para pangeran yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, semuanya terkejut ketika mereka mengetahui rahasia yang mengejutkan ini. Apakah diburu oleh orang lain? Bagaimana itu mungkin? Bukankah Yuan berbohong dan pangeran ke-9 baru saja mengatakan bahwa mereka telah memburunya? Karena hal itu, dia terluka parah oleh Pangeran Liang, bahkan Yuan Lai sempat meminta untuk dinikahkan dengan Pangeran Liang. Sekarang, Yuan Lai benar-benar mengatakan bahwa mereka tidak membunuhnya. Hal itu benar-benar membuat kaca mata semua orang yang hadir pecah. Karena kamu tidak membunuhnya, mengapa kamu menganggapnya sebagai kesalahan? Kaisar Iblis bertanya dengan ekspresi dingin. Bagaimana mungkin Yuan Lai masih berani menyembunyikannya? Dia melihat sekeliling dan mengatakan kebenarannya sambil menggertakkan giginya. Aku merebutnya dari tangan Xia Qingchen. Siapa itu? Xia Qingchen. Sesuai dugaan, 6 penggemar Palace Lord menghela nafas. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Yuan Lai, mustahil baginya untuk membunuh unicorn transformasi 1000 itu. Adapun Xia Qingchen, tidak mungkin baginya untuk tidak mendapatkan apapun. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa target Xia Qingchen sejak awal adalah unicorn 1000 transformasi. Inilah sebabnya dia tidak mau repot-repot mengambil binatang iblis yang dia bunuh di sepanjang jalan, sehingga Pangeran ke-9 dan Yuan Lai dapat mengambil keuntungan darinya. Mereka tidak merasa puas dan bahkan berencana merebut unicorn 1000 transformasi yang ditangkap Xia Qingchen. Tetapi sekarang, tuan dari unicorn transformasi berjuta-juta itu datang mencarinya. Dia sungguh pantas mendapatkannya. Yuan Lai bersujud dan bersumpah, "Senior, tolong percaya padaku. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membunuh hewan peliharaanmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa lihat. Aku hampir terbunuh olehnya." Sambil berbicara, Yuan Lai membuka pakaiannya, memperlihatkan luka yang mengerikan di dadanya. "Karena kamu telah merebutnya, mengapa kamu berbohong kepada orang lain? Apakah kamu membunuhnya?" Kaisar Iblis terus bertanya. Demi melindungi dirinya, Yuan Lai akan melakukan apapun. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. "Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku ingin mendapatkan mahkota, jadi aku berbohong kepada semua orang. Senior, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak membunuhnya." Mata Kaisar Iblis menyapu sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa Xia Qingchen? Keluarlah." Semua orang melihat sekeliling. Di mana Xia Qingchen? Ketika Yuan Lai melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya, "Sialan, orang licik ini benar-benar melarikan diri terlebih dahulu." "Senior, Xia Qingchen merasa bersalah dan sudah melarikan diri."
Yuan Lai berkata dengan cepat. Mata hitam Kaisar Iblis tiba-tiba mekar dengan lapisan cahaya 5 warna, dan penglihatannya langsung menjadi 100 kali lebih kuat. Dia bisa melihat Xia Qingchen yang melaju kencang. Aku akan segera kembali, kata Kaisar Iblis. Tidak ada yang melihat gerakannya, tetapi mereka melihat bayangan kabur di depan mata mereka dan dia menghilang begitu saja. Hanya Pangeran Liang yang nyaris tak dapat melihat bayangannya sendiri dari balik tirai. Celepuk, Yuan Lai buru-buru merangkak ke depan tandu Pangeran Liang dan bersujud memohon belas kasihan, Liang Wang, selamatkan aku. Tolong, kau harus menyelamatkanku. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Xia Qingchen hanya menangkap unicorn 1000 transformasi hidup-hidup, namun orang yang benar-benar membunuhnya adalah dia, Yuan Lai. Begitu Xia Qingchen ditangkap dan dihadapkan di tempat, tamatlah riwayatnya. Bagaimana kau ingin aku menyelamatkannya? Ekspresi Pangeran Liang muram. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa peduli dengan Yuan Lai? Siapakah yang meminta Yuan Lai bersikap begitu sok suci dan merebut binatang iblis yang hanya menginginkan nyawanya? Yuan Lai merendahkan suaranya dan mengirim pesan kepada Tandu, Pangeran Liang, jika kita saling berhadapan nanti, tolong pastikan semua orang mengatakan bahwa Xia Qingchen adalah orang yang membunuhnya. Aku hanya mengambil mayatnya. Hah, Pangeran Liang baru mengetahui setelah bertanya bahwa Xia Qingchen benar-benar telah menangkap binatang iblis hidup-hidup. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mencari kematian sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, dengarkan perintahku. Jika Kaisar Iblis itu bertanya, katakan saja bahwa Xia Qingchen lah yang memburu mereka. Tidak ada keberatan. Jika kalian tidak patuh, raja ini pasti akan memusnahkan seluruh klan kalian. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tampak bingung. Xia Qingchen lah yang telah membunuhnya. Apa masalahnya? Hanya Putri Yanyu yang mengangkat alisnya. Ayah. Tuan Muda Xia menangkap binatang iblis itu hidup-hidup dan tidak membunuhnya. Orang yang membunuhnya adalah Yuan Lai. Atas dasar apa Xia Qingchen harus menjadi kambing hitam atas kecerobohan Yuan Lai? Diam, jika kau berani bicara omong kosong, pangeran ini tidak akan membiarkanmu. Pangeran Liang mendengus dingin. Ayah, Putri Yanyu mencibir. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Biarkan Yuan Lai mengambil semua keuntungan dari membunuh unicorn, dan biarkan Tuan Muda Xia menanggung kerugiannya. Kamu harus punya batasnya, oke. Pangeran Liang adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu sejak awal bahwa orang yang membunuh unicorn transformasi ribuan tahun adalah Xia Qingchen. Akan tetapi, demi memberikan keuntungan bagi Yuan Lai, dia tidak menegakkan keadilan. Kini nasib buruk telah tiba, dia melimpahkan semuanya kepada Xia Qingchen. Dosa apa yang telah diperbuat Xia Qingchen hingga terlahir di tempat yang diperintah oleh Pangeran Liang yang tidak baik dan kejam? Anak yang tidak berbakti, kau bertekad untuk melawan ayahmu, bukan? Waktu adalah hal yang terpenting, jadi Pangeran Liang segera menegurnya. Putri Komandan Yanyu tetap diam dan tidak melanjutkan perdebatan. Bagaimanapun juga, dia pasti akan mengatakan kebenaran dan tidak akan membiarkan Xia Qingchen menjadi kambing hitam. Sayang sekali Pangeran Liang sangat mengenal karakter putrinya dan dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan aliran energi dan menyerang Putri Komandan Yanyu. Tidak dapat menghindar, Putri Yanyu terkena serangan itu dan langsung pingsan sambil mengerang teredam. Kali ini, dia menutup mulutnya. Pangeran Liang kemudian melotot ke arah orang-orang lainnya, apakah masih ada orang lain yang ingin melawan raja ini? Bagi putrinya, dia hanya membuatnya pingsan, tetapi bagi yang lain, dia tidak hanya membuat mereka pingsan. Setelah itu, dia akan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Kami mengerti. Meskipun mereka tidak mau, 9 penguasa istana hanya bisa berkompromi tanpa daya. Mungkinkah mereka ingin seluruh klan mereka dikubur bersama dengan Xia Qingchen? Hanya Fei Ran yang alisnya tanpa sadar berkerut, merasa cemas. Dia benar-benar tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai ke tahap ini. Dia adalah satu-satunya saksi dari pihak ketiga. Jika dia menjelaskan semuanya, dia mungkin bisa menyelamatkan Xia Qingchen. Namun, jika itu terjadi, akan sulit bagi Pangeran Liang untuk tidak curiga padanya. Identitasnya kemungkinan besar akan terungkap, dan usaha setengah tahun akan sia-sia. Akan tetapi, jika dia tidak melangkah keluar, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xia Qingchen tewas di tangan Kaisar Iblis yang murka. Astaga, kakak Qingchen, kau benar-benar memberiku masalah besar. Fei Ran tersenyum pahit,
tetapi senyumnya tenang. Jelas, di antara kerja kerasnya selama setengah tahun terakhir dan Xia Qingchen, yang terakhir lebih penting. Pada waktu itu, Xia Qingchen melaju kencang, namun dia perlahan menarik kembali teknik gerakannya dan berhenti. Aku masih tidak bisa pergi, dia berbalik dan mendesah. Di belakangnya, sang Kaisar Iblis berdiri dengan kepala tertunduk seperti hantu, matanya yang dingin menatapnya tanpa berkedip. Mengapa kau tidak lari? Tanya Kaisar Iblis. Lari. Xia Qingchen bersikap tenang dan kalem. Karena aku tidak bisa lari, tentu saja aku tidak perlu lari lagi. Kamu cukup tenang. Kembalilah bersamaku. Mari kita hadapi dulu. Meskipun pikiran Kaisar Iblis ini tidak normal, untuk beberapa alasan, dia sangat ketat dalam memberikan hukumannya. Bab 1212, Pembalikan yang mengguncang surga. Kalau orang biasa, mereka akan membunuhnya tanpa berpikir dua kali. Berbeda dengan dia tidak akan memverifikasi semuanya secara rinci, seolah-olah dia takut salah menuduh orang baik. Xia Qingchen hanya merasakan langit dan bumi berputar. Pada saat berikutnya, dia dibawa kembali ke hutan kerajaan oleh Kaisar Iblis. Begitu mendarat, dia melihat Putri Yanyu yang tak sadarkan diri di tanah dan segera maju untuk menggendongnya. Ketika dia menyadari bahwa Putri Yanyu telah pingsan, dia menoleh ke Pangeran Liang dan bertanya, apakah kamu gila? Kamu bahkan memukuli putrimu sendiri. Dengan kehadiran Pangeran Liang, siapa yang berani memukul Putri Yanyu? Pangeran Liang adalah satu-satunya. Mengapa salah satu dari mereka pingsan? Tanya Kaisar Iblis. Melapor ke senior, Pangeran Liang buru-buru menjelaskan, karena dia terluka dan tidak dapat menahan tekanan senior, dia pingsan tadi. Namun, itu bukan masalah besar. Oh, Kaisar Iblis jelas tidak peduli. Dia menatap Xia Qingchen. Kaulah yang membunuh hewan peliharaanku. Xia Qingchen tentu saja tidak akan mengakuinya. Aku hanya menangkap mereka hidup-hidup, aku tidak membunuh mereka. Kaisar Iblis kemudian menatap Yuan Lai, apa yang kau katakan? Yuan Lai berdiri dan berkata dengan tegas, Xia Qingchen, seorang pria memiliki semangat yang pantang menyerah. Jika kamu berani melakukan sesuatu, kamu harus mengakuinya. Ketika aku menyambar binatang iblis itu, dia sudah dibunuh olehmu. Sekarang, kamu ingin menjebakku. Saya menghormatimu karena mampu membunuh unicorn yang bertransformasi tak terbatas. Kamu memang seorang pria, tetapi jangan melakukan hal-hal yang tercela. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memarahi dirinya sendiri, kata Xia Qingchen dengan tenang. Yang berani berbuat tapi tidak berani mengakuinya itu Yuan Lai kan. Namun, di hadapan hidupnya, Yuan Lai tidak peduli dengan wajahnya. Dia berkata, Xia Qingchen, jangan berdalih. Kamu kuat dan memiliki kemampuan untuk membunuh unicorn yang selalu berubah. Bahkan lebih dari separuh monster yang aku tangkap dibunuh olehmu. Sekarang, kau mencoba menyangkal bahwa kau tidak membunuh unicorn transformasi yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu mungkin? Petik 2. Pada saat ini, penguasa istana Feng melangkah maju dan berkata, penguasa istana ini bisa menjadi saksi. Binatang iblis itu dibunuh oleh Xia Qingchen. Kepala istana Wen juga menonjol, kepala istana ini juga bisa menjadi saksi. Meskipun para kepala istana lainnya tidak berdiri, mereka juga tidak membantah. Mana buktinya? Kaisar Iblis menatapnya dengan dingin. Kedua penguasa istana berbicara serempak, ketika kami berpatroli di wilayah udara di atas hutan kerajaan, kami melihat Xia Qingchen membawa mayat. Junior ini dapat menjamin ini atas nama penguasa alam dingin, kata Pangeran Liang. Kaisar Iblis memandang orang-orang lainnya, termasuk kepala istana, para pangeran, dan putri. Mereka semua berkata serempak, dia memang dibunuh oleh Xia Qingchen. Sulit bagi Kaisar Iblis untuk tidak mempercayai kata-kata semua orang. Dia menatap Xia Qingchen lagi, dan kilatan dingin melintas di matanya. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Apa yang bisa dikatakan Xia Qingchen? Semua orang memfitnahnya, apalagi yang bisa dia katakan. Dia akhirnya mengerti mengapa Putri Komandan Yanyu pingsan di tanah. Xia Qingchen mengamati semua orang yang hadir, sedikit kesedihan dan ejekan muncul di wajahnya. Untuk apa repot-repot? Dia mendesah dalam hati, mengapa dia harus mempertahankan perbatasan wilayah sejuk itu dalam satu gerakan? Bukankah lebih baik untuk mendapatkan poin prestasinya saja dan memperoleh kualifikasi untuk mendapatkan mata air darah? Apa gunanya bertempur sekuat tenaga melawan musuh dan melindungi tanah air? Ia menganggap alam sejuk itu sebagai rumah lamanya, tetapi pernahkah ada orang yang menganggapnya sebagai kawan lama alam sejuk itu? Memang,
Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan aku tidak akan mengatakannya lagi di masa depan. Hati Xia Qingchen seperti abu yang mati. Dia benar-benar kecewa dengan alam yang dingin itu. Setelah kejadian ini, dia benar-benar akan pensiun dari dunia tinju dan fokus pada kultivasi. Dia tidak akan lagi peduli dengan urusan dunia fana. Lalu, Kaisar Iblis mengangkat telapak tangannya dan mengepalkannya. Banyak penguasa istana, pangeran, dan putri menundukkan kepala karena malu, merasa seolah-olah hati mereka ditusuk jarum. Saat ini, jika ada satu orang saja yang bersedia membela Xia Qingchen, mungkin dia tidak perlu mati. Mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan Xia Qingchen. Mereka meninggalkan pahlawan yang telah membalikkan keadaan dan mengepung gunung-gunung dan sungai-sungai, melindungi banyak orang di perbatasan. Mereka mengabaikan garis dasar yang seharusnya mereka pegang teguh. Hal ini akan menjadi duri dalam hati mereka yang tidak akan pernah bisa mereka singkirkan. Mereka teringat kembali pada masa lalu mereka yang berdarah dingin dan tanpa ampun. Hanya Pangeran ke-9, Yuan Lai dan Pangeran Liang yang bahagia. Bagi mereka, kematian Xia Qingchen di tangan Kaisar Iblis adalah akhir yang terbaik. Mereka tidak perlu khawatir tentang orang-orang di dunia yang mengkritik mereka dalam kata-kata dan tulisan, dan mereka juga bisa menyingkirkan duri dalam daging mereka. Fei Ran mendesah pelan dan mengangkat kakinya, hendak mengatakan kebenaran. Akan tetapi, kalimat selanjutnya dari Kaisar Iblis membuatnya tiba-tiba menarik kakinya, dan mata indahnya membelalak. Aku akan memberimu hadiah kecil. Kaisar Iblis berkata perlahan dengan senyum tipis di wajahnya yang dingin. Penghargaan, Li. Semua orang yang hadir tercengang dan pikiran mereka kacau. Seolah-olah dia sedang menunggangi kereta kuda yang sedang melaju maju, namun tiba-tiba, kereta kuda itu mundur. Mereka terkejut dan menjadi linglung. Bahkan Xia Qingchen pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Ia sudah bersiap untuk menggunakan 3 butir tanah suci dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari malapetaka ini. Senior, apa maksudmu dengan hadiah? Yuan Lai bertanya dengan tergesa-gesa. Mungkinkah itu sarkasme? Apa yang disebut hadiah itu sebenarnya adalah hukuman berdarah. Maksudku, ini benar-benar serius. Tinju Kaisar Iblis bergerak di depan Xia Qingchen dan perlahan terbuka, memperlihatkan sehelai rambut 5 warna di telapak tangannya. Ini rambutku. Aku akan membawanya kemanapun aku pergi. Binatang iblis yang tingkatnya lebih rendah dariku akan melihatmu sebagai aku. Kata Kaisar Iblis. Benda ini mirip dengan pedang naga milik Raja Liang yang memiliki kekuatan kerajaan. Melihat pedang itu seperti melihat Raja Liang. Akan tetapi, jangkauan penangkalan rambut itu jauh lebih besar dari pedang naga milik raja. Berapa banyak binatang iblis di dunia yang lebih kuat dari Kaisar Iblis? Mulai sekarang, semua binatang iblis di 3 alam akan menggigil dan menjauh dari Xia Qingchen atau berlutut karena takut. Paling tidak ada satupun binatang iblis yang berani bersikap tidak hormat kepadanya. Hadiah ini bukan hanya jumlah yang kecil, tetapi tak tertandingi. Betapapun mengagumkannya pahala di dunia, itu tidak lebih berharga daripada helaian rambut di depannya ini. Yuan Lai tidak percaya, Xia Qingchen tidak mati, tetapi dia bahkan menerima hadiah yang sangat berharga sehingga membuat matanya merah. Senior, Xia Qingchen telah membunuh hewan peliharaanmu. Yuan Lai mengingatkannya dengan keras. Ia berpikir dalam hatinya, Kaisar Iblis pasti tidak stabil secara mental dan telah melakukan kesalahan, kan? Akulah yang memberi hadiah kepada orang yang membunuh hewan peliharaanku. Kata Kaisar Iblis dengan serius. Ketika aku menerobos ke bulan besar, binatang iblis yang kupelihara ini menyerangku dan membuatku gagal. Sekarang setelah aku menerobos lagi, tentu saja aku harus datang dan membalas dendam padanya. Dia menjelaskan keseluruhan ceritanya. Karena pemuda manusia inilah yang membunuhnya untukku, tentu saja aku harus memberinya hadiah. Semua orang tercekik. Hasil dari pergi ke selatan dan pergi ke utara membuat mereka muntah darah. Mereka akhirnya mengerti bahwa niat membunuh Kaisar Iblis tidak ditujukan kepada orang yang membunuh hewan peliharaannya, tetapi pada mayat hewan peliharaan yang telah mengkhianatinya. Dari awal hingga akhir, Kaisar Iblis tidak pernah mengatakan mengapa dia mencari hewan peliharaan. Mereka awalnya mengira bahwa dia mencari hewan peliharaan untuk terus dipelihara. Binatang iblis ini selalu sangat kejam. Aku selalu menjaganya di sisiku setiap hari untuk mengajarinya dan mencerahkannya. Aku tidak menyangka bahwa ia bahkan ingin membunuhku. Kaisar Iblis mendesah pelan. Ini juga menjelaskan mengapa binatang iblis ini mahir dalam banyak keterampilan bela diri. Dia pasti mengikuti Kaisar Iblis dan belajar banyak darinya.
Bab 1213, Pingsan karena marah. Setelah berbicara, Kaisar Iblis memasukkan sehelai rambut itu ke tangan Xia Qingchen. Terima kasih, manusia. Xia Qingchen tercengang. Hadiah ini benar-benar berubah. Bahkan, ada rasa bersalah. Ini karena dia sebenarnya bukan orang yang telah membunuh unicorn 1000 transformasi. Tunggu sebentar. Melihat rambutnya, mata Yuan Lai memerah. Senior, akulah yang membunuh unicorn yang selalu berubah. Helaian rambut itu seharusnya menjadi hadiahku. Ya dewa, itu rambut Kaisar Iblis Bulan yang agung. Memegangnya di tanganmu sama saja dengan memerintah semua binatang iblis di dunia. Posisi seperti itu hampir sebanding dengan penguasa 3 alam. Kesempatan besar seperti ini seharusnya menjadi miliknya. Oh, tapi bukankah kau baru saja mengatakan dengan pasti bahwa manusia Xia ini yang membunuh mereka? Kaisar Iblis menoleh dan bertanya dengan ragu. Kau bahkan bersumpah pada surga. Selain itu, Pangeran Liang dan seluruh orang di sini telah bersaksi serempak bahwa klan Xia lah yang membunuh mereka. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan berpikir keras. Untuk menemukan orang yang tepat untuk diberi hadiah, dia harus memeriksa semuanya dengan saksama sebelum memastikan bahwa dia harus memberi hadiah kepada Xia Qingchen. Sekarang, mereka menumbangkan alasan-alasan mereka sebelumnya, yang membuatnya sangat frustrasi. Yuan Lai sangat gembira dan segera berkata, "Senior, beginilah adanya. Kami keliru mengira Anda ingin membalas dendam, jadi kami menyalahkan Xia Qingchen. Sebenarnya, akulah yang membunuh unicorn transformasi yang tak terhitung jumlahnya itu." Dia menggosok tangannya dan menunggu hadiahnya. Dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Kaisar Iblis mengerti dan wajahnya menjadi dingin. Ki Iblis yang telah berusaha keras dia tahan dilepaskan lagi, membuat semua orang kesulitan bernapas. Maksudmu, kalian hanya bekerja sama untuk menipuku. Kaisar Iblis itu sangat marah. Bagaimana kalian bisa begitu hina? Bagaimana kalian bisa berbohong kepadaku bersama-sama? Atau apakah menurutmu aku mudah ditipu? Selagi dia berbicara, niat membunuhnya meningkat cepat. Di matanya, orang-orang ini seperti semut. Jika dia membunuh mereka, dia akan membunuh mereka tanpa beban psikologis apapun. Ekspresi Yuan Lai membeku, dan wajahnya cepat berubah pucat. Semua pangeran, putri, dan kepala istana ketakutan dan mengumpat dalam hati. Para setengah iblis memang makhluk rendahan. Bagaimana mungkin mereka begitu bodoh hingga menjual mereka semua? Tuan Istana Feng dan Tuan Istana Wen, yang telah mengambil inisiatif untuk bersaksi, adalah yang paling ketakutan. Mereka segera berdiri dan berkata, "Senior, jangan dengarkan cerita sepihak dari orang jahat ini. Kami secara pribadi melihat Xia Qingchen membunuh unicorn transformasi yang tak terhitung jumlahnya, dan dia jelas tidak berbohong." Pangeran Liang tidak punya pilihan selain bersaksi untuk Xia Qingchen. Dia terbatuk datar dan berkata, "Itu benar. Yuan Lai, bagaimana mungkin kamu bisa menyakiti kami dengan menyebarkan rumor hanya karena kamu ingin mengambil barang-barang senior? Kami adalah pilar wilayah keren, bagaimana kami bisa mengubah hitam menjadi putih dan menipu para senior?" 6 penggemar Palace Lord buru-buru bersaksi juga. Junior ini juga bisa menjadi saksi. Saat itu, saya bertugas berpatroli di wilayah udara tempat Tuan Muda Xia berada. Saya memang melihat Xia Qingchen membunuh unicorn yang bertransformasi tak terbatas. Fei Ran, yang berada di samping, ingin memegang perutnya dan tertawa. Dia menahan tawanya dan berkata dengan serius, "Senior, saya ikut serta dalam proses penangkapan binatang iblis itu, dan saya dapat menjadi saksi atas apa yang dikatakan Pangeran Liang dan penguasa istana lainnya. Sebelum binatang iblis itu ditangkap, binatang itu sudah mati." Semua orang mengatakan hal yang sama tanpa kecuali. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin dituduh berbohong kepadanya oleh Kaisar Iblis. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa orang yang membunuh Yuan Lai adalah Yuan Lai, dan orang yang seharusnya diberi hadiah adalah Yuan Lai, dia hanya bisa berbohong. Bahkan Pangeran Liang tidak punya pilihan selain mencubit hidungnya dan membiarkan Xia Qingchen menerima sehelai rambut. Ini adalah kesempatan yang bagus. Yuan Lai sangat marah hingga muntah darah. Dia menunjuk mereka dan berkata, "Kalian, bagaimana kalian bisa berbohong seperti ini? Jelas-jelas akulah yang membunuhnya. Akulah yang meminta kalian untuk memfitnah Xia Qingchen." Sayangnya, tidak ada yang goyah. Semua tatapan mereka tegas, menunjukkan bahwa mereka tidak berbohong dan bahwa Xia Qingchen lah yang telah membunuhnya. Yuan Lai merasa cemas dan segera menarik Pangeran ke-9 kembali.
Putra mahkota, cepat jelaskan kepada senior. Kamu ada di sana. Pangeran ke-9 tidak berani mengungkapkan bahwa dia telah berbohong kepada Kaisar Iblis. Dia memasang wajah muram dan menepis tangan Yuan Lai. Dia berkata dengan tegas, Yuan Lai. Sudah cukup. Apa kau lupa bahwa kau hampir terbunuh oleh unicorn itu? Kau mencoba untuk mengklaim penghargaan di depan senior, bukankah kau terlalu berani? Sekarang, tidak ada seorang pun yang berani mendekati Yuan Lai karena takut terseret ke dalam air. Kaisar Iblis menatapnya dengan dingin. Setelah itu, dia menoleh ke Xia Qingchen. Siapa yang membunuhnya? Xia Qingchen menunjuk Yuan Lai dengan sangat jujur. Dia. Pada saat ini, Yuan Lai tiba-tiba merasa bahwa Xia Qingchen terlalu imut. Dia pernah menentang orang seperti itu di masa lalu. Dia pasti buta. Sayangnya, sebelum dia bisa merasa senang, semua orang yang hadir menunjuk jari mereka ke arah Xia Qingchen. Itu dia. Xia Qingchen mengangkat bahu tak berdaya. Sungguh sulit menjadi orang jujur di dunia saat ini. Tidak seorang pun akan percaya padanya meskipun dia mengatakan kebenaran, dan bahkan sulit untuk mengembalikan hadiahnya. Yuan Lai marah, cemas, dan geram. Dia memuntahkan seteguk darah, yang memenuhi langit. Kalian tidak tahu malu. Mereka semua mengkhianatinya demi keuntungan mereka sendiri. Dalam kemarahannya yang amat besar, dia menutup matanya dengan enggan dan pingsan di tanah. Awalnya, helaian rambut ini seharusnya miliknya, tetapi pada akhirnya, helaian rambut ini secara paksa dijadikan gaun pengantin Xia Qingchen. Dao surgawi tidak adil, tidak adil. Setelah menyelesaikan masalah ini, Kaisar Iblis membungkuk dan mengangkatnya dengan kesal. Dia kemudian berkata kepada Xia Qingchen, selamat tinggal. Tunggu, Xia Qingchen akhirnya mengerti mengapa Graji bertingkah aneh. Dari kelihatannya, Graji telah menjadi sasaran Kaisar Iblis. Ada apa? Kaisar Iblis berbalik dan bertanya dengan tenang. Xia Qingchen menunjuk dengan kesal, ini hewan peliharaanku. Milikmu. Tidak. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Ia telah menyerap esensiku, jadi hanya itu yang kumiliki. Dari nada suaranya, dia tidak bermaksud bersikap masuk akal. Xia Qingchen menjawab, saya telah membesarkannya sejak dia masih kecil. Saya sudah punya perasaan terhadapnya. Bayangkan diri Anda berada di posisi saya. Jika ada yang mengambil hewan peliharaan yang telah Anda besarkan selama bertahun-tahun, apa yang akan Anda rasakan? Kaisar Iblis menatap mayat unicorn itu dan berkata, lebih baik dia mengikutiku daripada kau. Dia adalah Kaisar Iblis dan paling cocok untuk membimbing pertumbuhan Graji. Aku rasa tidak. Xia Qingchen berkata dengan percaya diri. Kamu mungkin tidak bisa memberikan apa yang telah aku berikan. Begitukah? Kaisar Iblis tidak mempercayainya. Aku adalah Kaisar semua Iblis. Aku bisa memberimu apapun yang kalian manusia bisa berikan. Sangat mudah bagi Xia Qingchen untuk memimpin pembicaraan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku memberikannya kepada hewan peliharaanku dan kamu tidak bisa memberikannya kepadaku, maka biarkan saja dia mati dengan aman, kata Xia Qingchen. Baiklah. Kaisar Iblis setuju tanpa ragu-ragu. Orang-orang yang hadir juga sangat penasaran. Kualifikasi apa yang dimiliki Xia Qingchen sehingga bisa dibandingkan dengan Kaisar Iblis? Yang terakhir adalah eksistensi yang dapat melukai Pangeran Liang dengan serangan biasa. Dendam? Kata Xia Qingchen. Pamerkan seni bela diri dan senjata nirvana milikmu. Kaisar Iblis meletakkan Yuan Lai di tanah, melihat sekeliling, dan menarik Yuan Lai ke depannya. Ia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yuan Lai. Rasa sakit itu segera membangunkan Yuan Lai. Dia menunjuk Yuan Lai dan berkata, kamu bisa bersaing dengannya. Karena dia akan memamerkan teknik bela dirinya, akan lebih baik jika memiliki target pertarungan, yang akan lebih intuitif. Baiklah, Graji juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk kembali ke pelukan Xia Qingchen. Jika dia tidak bisa memuaskan Kaisar Iblis, dia harus mengikuti wanita mengerikan ini untuk menjalani hidupnya mulai sekarang. Bab 1214, Janji Mahkota Pertama. Graji berlari seperti sedang terbang, berubah menjadi bayangan berbulu. Ia berlari ke arah Yuan Lai, sejauh 1400 kaki setiap kali melangkah. Yuan Lai baru saja bangun ketika dia diserang. Meskipun dia tidak mengerti situasinya, dia tidak bisa diganggu oleh seekor anjing. Enyahlah. Yuan Lai mengangkat tangannya dan menamparkan. Dengan fisiknya yang setengah iblis, bukankah tamparan ini akan membuat pihak lain terlempar?
Namun siapa sangka kalau teknik gerak si Graji begitu hebat hingga ia mampu menghindari tamparan itu dengan sangat lincah. Sebagai seekor iblis anjing yang dibudidayakan setelah lahir, teknik gerakannya memang menakjubkan, tapi tidak begitu mengesankan, kata Kaisar Iblis dengan acuh tak acuh. Graji bahkan tidak dianggap sebagai binatang iblis pada awalnya, jadi tidak mudah baginya untuk memiliki apa yang dimilikinya saat ini. Namun, Kaisar Iblis tidak terlalu mempermasalahkannya. Jika diberikan padanya untuk melatih dendam, itu hanya akan lebih kuat dari sekarang. Anjing sialan. Dia menghindar dengan sangat cepat. Namun, Yuan Lai bukanlah orang biasa. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan memasuki kondisi iblis. Kecepatan dan teknik gerakannya meningkat pesat. Dia menghentakkan kakinya dan menyapu seperti pegas. Pada saat yang sama, tangan kanannya seperti kilat, menyerang ekor Graji dengan kejam. Graji tidak panik dan menyeringai, anjing tuanmu tidak hanya menghindar dengan cepat, tetapi juga menyerang dengan cepat. Graji tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan cairan emas seukuran telapak tangan dari mulutnya tanpa peringatan apapun. Kemudian, di depan mata semua orang yang terkejut, cairan emas itu dengan cepat berubah menjadi tali emas. Dengan suara mendesing, tali itu mengikat Yuan Lai. Graji mengulurkan cakarnya dan meraih salah satu ujung tali. Ia memegang tangannya sambil tersenyum. Yuan Lai mencibir, kau ingin mengikatku dengan tali. Otakmu benar-benar seperti anjing. Dia menggeram dan menggoyangkan lengannya, mencoba memutuskan semua tali. Dia tidak tahu tali apa itu, tetapi tali itu sangat keras dan tidak bergerak sama sekali. Saat dia kebingungan, tali yang mengikatnya tiba-tiba mengencang. Dia panik dan berusaha melepaskan diri, namun makin ia berusaha, tali itu makin kencang. Tubuh Yuan Lai yang berotot diikat dengan tali. Tali itu begitu ketat sehingga dia tidak terlihat seperti manusia lagi. Bekas-bekas darah di tubuhnya terlihat jelas, dan suara tulang-tulang yang retak terdengar jelas. Ses! Graji mendongak dan bersiul. Dengan tarikan ringan, Yuan Lai jatuh ke tanah tanpa daya dan diseret oleh Graji. Ah! Cuacanya sangat bagus. Saat yang tepat untuk mengajak hewan peliharaan Anda jalan-jalan. Tak disangka Yuan Lai, seorang setengah iblis yang mampu membunuh elit bulan kecil, dijalani oleh seekor anjing seperti hewan peliharaan. Dan semakin dia menarik, semakin erat tali itu. Akhirnya, tulang-tulang Yuan Lai benar-benar patah, dan dia berteriak, lepaskan. Graji berjalan mundur dan menginjak wajahnya dengan cakarnya. Hei, 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 kau memerintahku atau memohon padaku? Wajah Yuan Lai berubah menjadi hijau karena rasa sakit dan bibirnya menghitam. Dia memohon belas kasihan dengan rasa malu, tolong, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Kalau dia tetap bertahan, dia akan dicekik sampai mati. Panggil aku Tuan Anjing. Graji tidak melepaskannya. Yuan Lai tidak peduli dan memohon, Tuan Anjing, tolong bantu aku dan biarkan aku pergi. Begitulah adanya. Graji menepuk wajahnya dan berkata, Nak, ingat, jangan berpikir bahwa anjing mudah diganggu. Kau benar-benar memanggilku anjing mati, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Setelah berkata demikian, ia mengambil kembali tali pengikat abadi emas ketujuh, mengubahnya menjadi bola cairan emas, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Pemandangan ajaib itu meruntuhkan pengetahuan orang-orang yang hadir. Mereka belum pernah melihat artefak nirvana yang dapat dengan bebas mengubah bentuknya. Terlebih lagi, artefak itu sangat mengerikan hingga dapat melawan keberadaan di tingkat bulan yang lebih rendah, tetapi artefak itu masih terkekang dan memohon belas kasihan. Banyak orang bahkan lebih terkejut lagi. Anjing yang dibesarkan Xia Qingchen sudah mampu memberi pelajaran kepada seorang ahli tingkat bulan kecil. Mata indah Putri Yunxin melebar saat dia memuji, seperti pepatah kuno, seperti tuan seperti anjing, aku tidak berbohong. Sudut mata Xia Qingchen berkedut. Dari mana orang kuno ini berasal? Bagaimanapun, serangan Graji telah meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang yang hadir. Tatapan para penguasa istana dipenuhi dengan makna yang dalam saat mereka melihat Xia Qingchen. Dilihat dari penampilannya, mereka yang mengikuti Xia Qingchen semuanya mendapat manfaat tanpa henti. Setelah dia datang ke Liangjing, dia tinggal di Legiun Yunlan, Legiun Langit Ungu, dan Legiun Penjaga Kota. Siapa di antara mereka yang tidak memperoleh manfaat besar? Bahkan seekor anjing di sampingnya dapat menjadi eksistensi yang setara dengan bulan kecil. Bulan kecil adalah alam yang tidak akan dapat dicapai oleh sebagian besar kultivator sepanjang hidup mereka. Namun, anjing Xia Qingchen berhasil mencapainya dengan mudah.
Banyak orang yang mendesah. Lebih baik menjadi anjing daripada menjadi manusia. Kecerdasan buatan. Namun, orang yang paling terkejut sebenarnya adalah Kaisar Iblis. Itu artefak setengah nirvana tingkat keempat milik manusiamu, kan? Xia Qingchen tidak berusaha menyembunyikan apapun. Ya, bisakah kamu memberikannya kepada Grudge? Kita tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana cara memurnikan artefak nirvana, kata Kaisar Iblis dengan jujur. Dia berdiri di tempat, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Terkadang, dia ragu-ragu, dan terkadang, dia merasa kesal. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba muncul di hadapan Xia Qingchen dan menepuk dadanya. Xia Qingchen hanya merasakan sedikit kehangatan di dadanya, dan tidak terjadi hal lain. Ini anjing iblismu, kata Kaisar Iblis. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Selain itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Xia Qingchen sedikit terkejut, dia mengira Kaisar Iblis akan mengatakan sesuatu. Namun, kepergiannya membuat semua orang yang hadir merasa lega, dan tekanan berat di pundak mereka terangkat. Dia akhirnya pergi, uhuk, di dalam kereta emas. Pangeran Liang merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Luka-lukanya kambuh dan dia tidak bisa menahan batuk darah. Perburuan kerajaan telah berakhir. Semuanya, kembalilah ke tugas kalian. Kalian boleh pergi. Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, Xia Qingchen berkata perlahan, Liang Wang. Mereka akan bubar begitu saja. Apa yang kamu inginkan? Pangeran Liang menekan niat membunuhnya dan berbicara dengan tenang. Apalagi yang diinginkannya setelah mendapatkan tawaran hebat seperti itu? Xia Qingchen melirik sekilas mayat unicorn yang berubah-ubah itu dan berkata dengan tenang, karena kebenaran telah terungkap, Pangeran Liang, apakah menurutmu kita harus mengumumkan peringkat perburuan kerajaan lagi? Baru saja Yuan Lai menyeret semua barang dari pinggir sungai, termasuk sebagian besar binatang iblis yang berhasil dipungut. Semua orang di Yuren menoleh. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak mendengar kata-kata yang dipaksakan Yuan Lai untuk diucapkan. Pangeran Liang awalnya sangat tidak rela, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak bisa menahannya meskipun dia ingin. Dia hanya bisa berkata, Putri Yanyu dan Xia Qingchen telah mendapatkan mahkota pertama. Mahkota perburuan kerajaan telah berpindah tangan. Pemenang tempat pertama adalah Putri Yanyu. Orang-orang lainnya bertepuk tangan dan mengucapkan selamat. Hanya Feiran yang menghentakkan kakinya pelan dan menatap tajam ke arah Xia Qingchen sambil menggerutu. Aduh, bodoh. Tidak mudah untuk menghancurkan rencana si Vixen kecil itu, dan kau telah membantunya lagi. Setelah Pangeran Liang selesai berbicara, dia mengendarai kereta emas dan pergi dengan suasana hati yang tidak senang. Ayah, tolong tunggu. Putri Yanyu yang tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya dan memanggil Pangeran Liang. Jadi ternyata dia sudah bangun ketika keadaan sudah berbalik. Baru ketika dia menyadari bahwa keadaan berpihak pada Xia Qingchen, dia berpura-pura tidak sadarkan diri, kalau-kalau Kaisar Iblis memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kematian unicorn 1000 transformasi. Apa yang kau inginkan sekarang? Pangeran Liang dengan tidak sabar menghentikan kereta emas itu. Putri Yanyu berdiri dengan wajah gembira. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya, seolah-olah kemarau panjang baru saja bertemu dengan hujan lebat. Ayah, aku telah memenangkan mahkota pertama dan ingin memenuhi perjanjian kuno mahkota pertama. Putri Komandan Yanyu dengan hikmat menurunkan pakaiannya dan bersujud. Bab 1215, bertekad untuk membunuh. Janji mahkota. Xia Qingchen bingung. Mengapa Putri Yanyu tidak menyebutkan bahwa ada perjanjian yang tidak diketahui untuk mahkota? Melihat para pangeran dan putri lagi, mereka juga bingung dan jelas tidak tahu tentang janji mahkota pertama. Di sisi lain, 9 kepala istana semuanya tampak heran. Pandangan mereka beralih bolak-balik antara Putri Yanyu dan Xia Qingchen. Tidak, sama sekali tidak. Sedan emas Pangeran Liang tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang sama, dia berbicara dengan suara penuh tekad. Putri Komandan Yanyu mengangkat kepalanya dengan tenang dan kalem. Janji mahkota pertama adalah aturan kuno yang ditetapkan oleh leluhur keluarga kerajaan, pedang kaisar. Jika ayah ingin melanggarnya, silakan masuk ke aula leluhur terlebih dahulu dan ubah ajaran leluhur. Pangeran Liang menjadi marah, dan tirai tandu bergerak tanpa angin. Hujan berkabut. Apakah kamu bahkan berencana melawan ayahku? Dia akhirnya mengerti mengapa Putri Yanyu begitu bersikeras memilih Xia Qingchen untuk berpartisipasi dalam perburuan kerajaan meskipun ada risiko ditolak olehnya. Itu karena sejak awal,
Putri Komandan Yanyu telah menyerah dalam mengejar tahta. Dia tidak berpartisipasi dalam perburuan tahta kerajaan, dia berpartisipasi demi Xia Qingchen. 1000 tahun yang lalu, Kaisar Zijian memulai perburuan kerajaan. Salah satu pangeran ingin menikahi seorang wanita yang tidak disukai Kaisar Zijian dan bersikeras untuk berpartisipasi dalam perburuan kerajaan bersamanya. Sebelum mereka memulai, dia telah meminta kepada pedang kaisar untuk memperbolehkan mereka menikah jika mereka memenangi kejuaraan pertama. Putra pedang raja setuju. Demi mendapatkan mahkota, mereka berdua berusaha sekuat tenaga membunuh monster iblis terkuat yang tidak dapat mereka bunuh. Pada akhirnya, binatang iblis itu terbunuh karena keberuntungan, tetapi wanita itu tewas dalam pertempuran. Sang pangeran telah menggunakan binatang iblis untuk mendapatkan mahkota dan perjanjian pernikahan mereka. Namun, wanita yang dicintainya tidak sabar menunggu momen ini. Dalam kesedihannya, sang pangeran dimakamkan di depan orang yang dicintainya. Di Zijian merasakan kesedihan yang mendalam dan menyalahkan diri sendiri, lalu dia menetapkan ajaran leluhur bahwa jika keturunannya menginginkan kebebasan menikah dan juara berburu pertama, tidak ada satupun pangeran Liang yang diizinkan menghentikan mereka. Akan tetapi, selama 1000 tahun berikutnya, tidak ada pangeran yang begitu tergila-gila padanya. Di antara keturunan mereka, mereka memenangkan mahkota bukan karena cinta tetapi karena kekuasaan. Oleh karena itu, putra mahkota saat ini bahkan tidak tahu bahwa ada perjanjian kuno seperti itu dalam perburuan mahkota kerajaan. Putri Komandan Yanyu berlutut di tanah, tidak merendahkan diri atau bersikap sombong. Tolong kabulkan permintaanku, ayah. Dia memang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Pangeran Liang. Jika Pangeran Liang tahu bahwa tujuan Putri Yanyu adalah menikahi Xia Qingchen, dia tidak akan pernah mengizinkannya berpartisipasi dalam perburuan kerajaan, apalagi mengizinkan Xia Qingchen untuk berpartisipasi. Menurut ajaran leluhur, aku boleh menikahi asistenku setelah aku mendapatkan mahkota pertama. Ayah tidak hanya tidak boleh menghentikanku, tetapi dia juga harus membantu kita menyelesaikan pernikahan. Putri Komandan Yanyu berkata perlahan. Orang bisa membayangkan kemarahan Pangeran Liang. Bagaimana dia bisa mentolerir Xia Qingchen menjadi menantunya? Siapapun bisa melakukannya, tetapi bukan Xia Qingchen. Berbeda dengan amarahnya, Xia Qingchen tertegun. Senyum pahit tanpa sadar muncul di hatinya. Tidak mengherankan bahwa Putri Komandan Yanyu masih ingin berpartisipasi dalam perburuan kerajaan, yang sudah tidak berarti baginya, dan dia bertekad untuk memenangkan kejuaraan. Jadi, tujuannya adalah menikahinya. Namun, ia mungkin harus mengecewakan sang putri. Dia hanya melihat Putri Yanyu sebagai teman, dan nasib mereka dangkal, tidak sebaik kata cinta. Saat dia sedang memikirkan bagaimana cara menolak Putri Yanyu dengan sopan tanpa menyakiti hatinya, Pangeran Liang sudah membuka mulutnya untuk menolak. Kalau begitu, aku akan memasuki aula leluhur dan mengubah ajaran leluhur. Sangat merepotkan untuk mengubah ajaran leluhur. Pertama-tama, mereka harus berdoa kepada leluhur mereka setiap hari dan bersujud 1000 kali selama setahun. Setelah itu, pada tanggal 15 setiap bulannya, Dojo Air dan Darat akan menghabiskan 10 hari dan 10 malam untuk menghibur leluhur mereka. Akhirnya, mereka mengundang orang terkenal di kerajaan Liang sebagai saksi. Proses yang membosankan itu memakan waktu 3 tahun penuh sebelum dia berhasil. Jika ada kesalahan sedikit saja, dia akan dikutuk selama ribuan tahun, dan keturunannya juga akan mengeluh. Dari semua Pangeran Liang, tidak ada Pangeran Liang yang begitu bebas mengubah sila leluhur, dan yang ini tidak terlalu berlebihan. Putri Komandan Yanyu menggigit bibir merahnya. Ayahnya bersedia mengubah ajaran leluhur untuk mencegahnya menikah dengan wanita yang lebih rendah. Ini di luar dugaannya. Ia mengira ayahnya akan menganggap apa yang telah dilakukan sudah selesai dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tetapi ia tidak menyangka. Feiran, yang berada di samping, menunjukkan ekspresi senang dan bergumam, apakah kamu salah perhitungan? Hahaha. Bubar. Pangeran Liang mendengus dingin sambil mendesak kereta emas itu untuk pergi. Ketika dia melewati Xia Qingchen, dia berhenti sejenak. Nada bicara Pangeran Liang suram. Xia Wan Xiaoqi, 10 hari dari sekarang, kami akan mengadakan pesta perayaan untukmu. Jangan absen. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat mengetahui bahwa Pangeran Liang sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia bersedia mengubah ajaran leluhur untuk menghentikan Xia Qingchen menjadi menantunya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat niat membunuhnya terhadap Xia Qingchen. Di masa lalu, prestasi Xia Qingchen telah mengejutkan tuannya. Sekarang,
Dia bahkan memiliki rambut yang dapat memerintah semua binatang iblis di dunia. Ini membuat Pangeran Liang semakin takut. Seperti kata pepatah, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mendengkur di samping tempat tidurnya. Jika Pangeran Liang tidak menyingkirkan Xia Qingchen, dia tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Perjamuan kali ini mungkin akan berbahaya. Jantung Feiran berdebar kencang. Dia telah berada di kediaman Liang selama lebih dari setengah tahun dan sangat mengenal sifatnya. Perkataan yang diucapkannya sebelumnya menunjukkan bahwa Pangeran Liang benar-benar telah bertekad untuk menyingkirkan Xia Qingchen. Aku pasti akan datang saat waktunya tiba. Ekspresi Xia Qingchen tidak berubah, dan dia melirik Fei Ran dari sudut matanya. Fei Ran, atau lebih tepatnya, penyihir bermata ungu, tersenyum getir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Xia Qingchen bertekad untuk pergi karena dia ingin membunuhnya dan membalas dendam untuk penyihir bermata ungu itu. Sepertinya aku harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepada saudara Qingchen sebelum jamuan makan. Fei Ran berkata tanpa daya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Xia Qingchen melupakannya dan fokus menemani Jiang Xuexin. Namun, dia tidak menyangka segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah mengungkap identitasnya dan membuat Xia Qingchen menyerah menghadiri perjamuan itu dan meninggalkan kota Liangzhou sesegera mungkin. Jika dia tetap tinggal di sini, nasib Xia Qingchen akan suram. Setelah Pangeran Liang pergi, semua orang melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi ucapan selamat. Selamat kepada Tuan Muda Xia karena telah memenangkan mahkota. Hampir semua pangeran dan putri maju untuk memberi selamat kepadanya, termasuk beberapa penguasa istana. Ekspresi Xia Qingchen tenang. Dia menggenggam tangannya dan membalas sapaan itu tanpa ekspresi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keputusan bulat mereka telah membuat hati Xia Qingchen berubah menjadi abu mati. Dia tidak lagi memiliki sedikit pun rasa khawatir atau enggan berpisah dengan eselon atas inti dari dunia yang dingin. 6 penggemar Palace Lord dapat melihat isi hati Xia Qingchen. Dia menghela nafas, jangan salahkan mereka. Pangeran Liang mengancam akan memusnahkan seluruh klan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Kenapa? Xia Qingchen berkata dengan tenang. Karena mereka tidak punya pilihan, mengapa mereka datang kepadaku untuk meredakan hubungan? Karena dia telah memilih untuk tunduk pada Pangeran Liang, dia seharusnya tidak mencoba membangun hubungan baik dengan Xia Qingchen. Kali ini dia terhindar dari malapetaka karena keberuntungannya. Bagaimana dengan waktu berikutnya? 6 penggemar Palace Lord mundur karena malu, lalu berbalik dan pergi tanpa suara. Di bawah tekanan Pangeran Liang, dia juga membuat pilihan yang menguntungkannya. Seperti apa yang dikatakan Xia Qingchen, karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, mengapa mereka harus memaksakan sesuatu? Dia tahu bahwa tindakannya kali ini akan membuat dia dan Xia Qingchen tidak mungkin bisa berteman lagi. Tidak ada seorang pun yang mau dekat dengan seseorang yang sewaktu-waktu dapat menusuknya dari belakang.